Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Sri Hartati SPD. Ibu alumni dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, jurusan Pendidikan Ekonomi. Dan di sini Ibu mengajar mata pelajaran ekonomi dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan khususnya untuk mata pelajaran lintas minat di kelas 10 MIPA. Baiklah, sampai di sini saja perkenalan dari Ibu. Kita langsung saja masuk ke materi kita pada pertemuan pertama di tahun ajaran baru ini, yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa indikator pembelajaran dan tujuan pembelajarannya, yaitu sebagai berikut. Adapun beberapa indikator yang harus kalian pahami pada materi kita dalam mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Yang pertama adalah memahami pengertian ilmu ekonomi, yang kedua mengidentifikasi masalah ekonomi, yang ketiga mengidentifikasi perbedaan konsep pilihan, yang keempat memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, yang kelima memahami konsep biaya peluang atau opportunity cost, yang keenam memahami konsep prinsip ekonomi, yang ketujuh memahami konsep motif ekonomi, yang kedelapan menganalisis pembagian ilmu ekonomi, dan yang terakhir memahami konsep ekonomi syariah, yaitu pengertian tujuan, prinsip, dan karakteristik ekonomi syariah. Adapun beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu memahami pengertian ilmu ekonomi, mengidentifikasi masalah ekonomi, memahami konsep pilihan, memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, memahami konsep biaya peluang atau opportunity cost, memahami konsep prinsip ekonomi, memahami konsep motif ekonomi, memahami pembagian ilmu ekonomi, memahami konsep ekonomi syariah, dan yang terakhir menyajikan hasil identifikasi tentang konsep ilmu ekonomi berdasarkan data atau informasi dari berbagai sumber belajar yang relevan. Nah, itulah tadi beberapa indikator dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pengertian ilmu ekonomi, kemudian masalah pokok ekonomi, pilihan, dan skala prioritas. Untuk lebih jelasnya, marilah sama-sama kita saksikan video berikut ini. Pengertian ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang artinya adalah peraturan rumah tangga. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi terhadap barang dan jasa. Dengan demikian, ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kemakmuran. Ini tidak lepas dari kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan psikologis. Kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud. Kebutuhan manusia ini bisa disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk, semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa juga karena status sosial atau adanya perubahan tingkat sosial dan kebudayaan manusia dalam hal pendidikan. Nah, di sini ada beberapa skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan dibagi menjadi beberapa faktor seperti yang kalian saksikan sendiri di video. Berhubungan dengan kebutuhan ini, ada satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu keadaan saat manusia ingin mengkonsumsi jauh lebih banyak dari apa yang diproduksi, atau suatu keadaan saat apa yang diinginkan manusia jauh lebih banyak dari yang tersedia. Kelangkaan mengandung dua pengertian. Yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan memerlukan pengorbanan yang lain. Tindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling bijak. Tindakan ekonomi ini terdiri dari dua aspek, yaitu tindakan ekonomi rasional dan yang kedua adalah tindakan ekonomi irasional. Motif ekonomi adalah keinginan atau motif yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi.
Secara garis besar dapat menggolongkannya menjadi 4 macam, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran, yang kedua memperoleh kekuasaan, yang ketiga memperoleh penghargaan, dan yang keempat motif kemanusiaan. Sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Kita berjumpa